Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya, walau kalian masih harus belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar IPS tema 7 subtema 3. Di tema 7 subtema 3 ini kita akan membahas sejarah lahirnya Pancasila. Langsung saja kita pelajari ya. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran apa saja yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran IPS tema 7 subtema 3 ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi sejarah lahirnya Pancasila dengan tepat. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi sikap untuk menghargai kebudayaan daerah lain dengan tepat. Baik, akan langsung kita bahas materi kita yang pertama, yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila ini diawali dari terdesaknya posisi Jepang dalam Perang Asia Timur membuat parlemen Jepang mulai menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada wilayah jajahannya di Hindia Timur atau Indonesia. Jadi karena Jepang ini sudah terdesak, sudah akan kalah, kemudian Jepang mulai menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. Karena akan dijanjikan kemerdekaan, maka pemerintah Indonesia membentuk yang namanya BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Ini sudah kita bahas kemarin ya di materi sebelumnya. Lalu sidang pertama BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Nah, rancangan dasar negara ini diusulkan oleh 3 tokoh. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Ini Muhammad Yamin mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian tokoh yang kedua adalah Profesor Dr. Mr. Supomo. Ini mengusulkan rancangan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Kemudian tokoh yang ketiga adalah IR Soekarno. Ini mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945. Akan kita bahas bersama-sama usulan apa saja dari masing-masing tokoh ini. Yang pertama adalah usulan dari Mr. Muhammad Yamin. Yang pertama, usulan rancangan dasar negara yang diusulkan Muhammad Yamin adalah peri kebangsaan. Kemudian yang kedua, peri kemanusiaan. Lalu yang ketiga, peri ketuhanan. Kemudian yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian usulan dari Profesor Dr. Mr. Supomo adalah persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan juga musyawarah. Lalu usulan dari IR Soekarno adalah yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Kemudian yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Lalu yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Kemudian yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu isi usulan untuk rancangan dasar negara kita. Nah, kelima asas yang diusulkan oleh IR Soekarno tersebut kemudian disebut dengan Pancasila. Peristiwa tersebut lalu melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini diperingati setiap tanggal 1 Juni. Jadi karena diusulkan oleh IR Soekarno itu pada tanggal 1 Juni, maka pada tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Kemudian atas usulan-usulan tersebut BPUPKI akan memulai sidang yang kedua. Tetapi sebelum memulai sidang yang kedua, BPUPKI ini membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia 9. Jadi ada panitia lagi khusus untuk membahas rancangan dasar negara.
Lalu pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Nah, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, butir-butir Pancasila ini yang sampai sekarang kita kenal dan kita ucapkan setiap kali kita mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Nah, dari butir-butir Pancasila yang sudah disepakati ini juga melewati diskusi-diskusi dari beberapa tokoh yang akhirnya menghasilkan 5 butir Pancasila ini. Kemudian untuk yang kedua, kita akan membahas upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia membentuk beragam budaya yang terus dipelihara sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Perbedaan budaya sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Kita seharusnya menghormati budaya dari daerah lain dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Jadi budaya-budaya yang ada di negara kita ini kan sangat beragam ya, karena kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah, itu sebaiknya beragam budaya tadi tidak dijadikan untuk bahan perselisihan atau bahan ejek-ejekan. Malah sebaliknya, kita harus menghormati budaya-budaya dari daerah lain. Sikap yang dapat dilakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain adalah: yang pertama, tidak membangga-banggakan budaya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain. Lalu yang ketiga, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain. Dan yang keempat, mau mempelajari budaya daerah lain. Nah, dari keempat sikap ini harus kalian lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah lain ya, supaya negara kita terjaga kedaulatannya dan ketentramannya dalam hidup bermasyarakat. Baik, itu yang dapat Bu Fransi sampaikan untuk materi IPS tema 7 subtema 3. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian untuk belajar di rumah. Tetap semangat dan tetap sehat ya teman-teman. Sampai jumpa.